Halo, selamat siang adik-adik semua, para peserta kelas komputer MGI. Di pertemuan kali ini, di sesi yang kali ini, kita akan membahas video wedding yang udah tayang sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, lihat dulu. Ini videonya. Menikah Saraswati binti Sudiono, maharnya 10 gram emas tunai. Sah. Khair, barakallahu laka wa barak alaikuma wa jamaah. Nah, di video itu adalah lanjutan dari obrol-obrol bincang ringan kita bersama narasumber, Bang Heri dan Bang Fadli, tentang manisnya bisnis videografi. Jadi, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, di sini kita harus bahas konsep dulu. Nah, kenapa harus punya konsep? Balik lagi, namanya video wedding, kalau kita memang udah nyaman, langsung ambil ke lapangan dan langsung rekam dan sebagainya ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi sebagai pemula sih saran abang kita belajar memahami konsep. Nah, dari beberapa video yang pernah abang sendiri perhatikan, konsep video dari wedding itu biasanya sih sama aja ya, coraknya mirip gitu, coraknya mirip. Jadi untuk proses pembuatan video wedding ini kita akan fokus pada namanya musik atau background pengiring. Oke, jadi kita akan fokus dulu sama musiknya atau musik pengiringnya. Kemudian baru kita nentuin potongan-potongan footage ke dalam timeline. Jadi seperti itu konsep yang diusung pada video yang udah dipublish sebelumnya. Nah, untuk proses pembuatan video wedding ini, musik ataupun background menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk memulai proses editing. Kenapa demikian? Karena kita akan mencari suasana yang tepat pada video. Apalagi video prosesi pernikahan ya. Pastinya ada suasana yang perlu dipahami. Nah, musik pengiring biasanya akan menjadi penentu. Apakah footage tersebut suasananya happy, haru, sedih, atau bahagia, dan lain sebagainya. Jadi musik akan menjadi penentu membawa suasana buat para penontonnya itu kemana gitu arahnya ya, moodnya. Oke, bagaimana caranya menentukan background, Bang? Nah, agar kita bisa paham dengan situasi di lapangan atau pada saat pengambilan rekaman, kita harus melihat seluruh rekaman yang tersedia, baru bisa menentukan background-nya. Background apa yang cocok. Kemudian kita akan bahas komposisi video. Jika kamu perhatikan video pernikahan yang telah diputar sebelumnya, ada pembagian alur video di sana. Pertama, pembukaan video berisi cuplikan suasana ruangan atau lokasi. Jadi kita tampilin dulu tuh suasana lingkungannya gimana, tanpa ada objek ataupun kedua mempelai ataupun siapapun yang ada di sana. Kedua, persiapan. Nah, komposisi yang kedua adalah persiapan mempelai pria. Jadi
dia lagi ngapain gitu sebelum prosesi akad pernikahan. Dan yang ketiga, persiapan mempelai wanita. Jadi kedua mempelai ini dapat porsinya masing-masing. Nah, yang keempat adalah proses menuju akad nikah. Jadi ada adegan sang mempelai pria itu menuju ke lokasi akad nikah. Begitu juga sebaliknya si mempelai wanita. Kelima, proses ijab kabul. Nah, di proses ijab kabul dan doa ini adalah puncak dari video pernikahan tersebut, akad nikah tersebut. Jadi di sini usahakan audio dari sang mempelai pria itu kalau memang bagus ya hasil rekamannya, footage-nya oke, itu boleh kita masukkan ke dalam komposisi alur video. Nah, yang keenam, penyamatan cincin atau benda lainnya. Itu komposisi yang juga perlu disematkan atau disisipkan ke dalam timeline. Dan terakhir adalah penutup video berisi aktivitas mempelai pria dan wanita. Nah, ini momen-momen ketika udah sah atau resmi menjadi suami istri. Jadi itu konsepnya, ada musik, ada komposisi video. Kemudian kita masuk ke tahap pra-editing. Jadi ini belum masuk editing ya, ini kita masih memikirkan ide, gagasan, konsep, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke proses pra-editing atau sebelum masuk editing. Oke, kita lihat seperti pada video ini ya. Video ini ada 161 file rekaman untuk proses akad nikah aja. Artinya ya kita diminta untuk teliti melihat satu persatu rekaman video tersebut. Ini dia ada 161 footage. Banyak, capek dong bang gitu ya. Ya tenang, itu adalah proses kamu agar menjadi lebih baik tentunya. Bener nggak? Nggak ada yang instan, jadi ya semua butuh proses. Kenapa harus dicek satu persatu? Karena kalau kita ikut langsung di acara atau megang kamera langsung, mungkin kita bisa ingat tuh, kita punya catatan tersendiri tentang beberapa adegan yang ini perlu nih, ini nggak perlu nih gitu, seperti itu. Nah, karena kita nggak ada di lokasi, jadi kita mau nggak mau kita harus mempelajari suasana yang terjadi antara kameramennya ataukah tim yang di lapangan. Biasanya itu ada terdengar audio-audio yang sedikit-sedikit yang bisa kita simak gitu. Oh, ternyata ini suasananya seperti ini. Nah, disitulah kita belajar. Jadi 161 file untuk video wedding ini, Bang Iqbal sendiri cek semua satu persatu. Setelah paham dengan suasana rekaman, selanjutnya kita akan berburu background atau musik pengiring video. Kita akan gunakan musik yang aman dari copyright atau klaim hak cipta ya. Jadi kalau kamu punya akun YouTube, maka YouTube menyediakan menu audio library. Di sini kita bebas mendownload dan menggunakan audio yang ada secara gratis. Nah, ini disediakan sama YouTube. Oke, buka YouTube, kemudian kita klik YouTube Studio. Lalu pilih scroll ke kiri dan ini ada koleksi audio. Kalau akun kalian berbahasa Inggris namanya audio library. Oke, kita klik. Kemudian nah di sini ada namanya musik gratis. Jadi kita bisa pilih pertama dari ini ya, icon yang ini. Kita pilih pertama adalah genre-nya dulu. Oke, kita pilih genre yang sinematik. Centang, kemudian terapkan. Lalu kita klik lagi ini untuk filteringnya, mood. Kita cari mood yang beberapa, bisa ada dramatis, tenang, gembira, inspiratif, romantis. Terapkan. Lalu yang terakhir mungkin bisa kita filter berdasarkan durasi. Oke. Ini kita mungkin kalau di video yang kalian tonton ini videonya hanya 1 menit 55 detik. Jadi kita targetkan video ini nggak lebih dari 2 menit misalnya. Oke, terapkan. Nah, ini udah banyak ya. Oke, ini dia hasil filteringnya. Kalian bisa perdengarkan satu persatu dengan klik ini tombol play di sini ya. Jadi
bisa satu persatu dicek, kemudian kalau cocok bisa langsung klik download. Oke, selesai berburunya. Sebagai tips dari abang, biasanya video wedding itu erat kaitannya dengan suara piano ataupun saksofon. Jadi itu menurut abang lebih pas aja sih. Jadi apa ya, lebih calm aja gitu. Tapi ya kembali lagi tergantung selera editor atau selera kamu masing-masing. Kalau masih bingung nentuin audio pengiringnya, kamu boleh tonton lah beberapa video wedding yang banyak tuh di YouTube, tinggal lihat aja. Oke, tambahannya dikit. Jadi seperti pembahasan kemarin sama Bang Fadli, durasi ini sebenarnya menentukan tarif katanya. Jadi kalau durasinya panjang dikit lagi ya tarifnya beda. Maka dari itu 2 menit bisa jadi target yang bisa kalian tawarkan ke beberapa klien ataupun customer, atau juga kepada para videographer. Jadi kalian nggak perlu capek-capek turun ke tempat pernikahan, kalian hanya tunggu filenya aja dan gas editing. Oke, ini dia timeline yang ada di video wedding 1 menit 55 detik ini. Nah, untuk tahap awal ya, ini ada area yang merah-merah begini. Ya, di timeline ada yang kuning. Oke. Nah, dan ada juga yang hijau ya, ada yang hijau seperti ini. Nah, yang merah ini adalah situasi footage yang di slow motion. Jadi ini diperlambat. Seperti yang dibahas sebelumnya, video slow motion itu bagaimana menentukannya, seberapa lambat gitu ya. Caranya adalah dengan FPS dibagi 2. Jadi kita cek dulu nih, rekaman ini FPS-nya berapa. Ya, kebetulan footage yang ada di wedding video, folder wedding video ini, kebetulan ini direkam pakai satu kamera saja. Jadi ya seragam pastinya, nggak belang-belang FPS-nya ya. Kan kita lihat ini satu properti. Nah, di sini frame rate-nya 29,97. Oke, kita cek lagi yang lain. Ya, 29,97. Nah, ini bisa kita slow motion, tapi sepertinya maksimalnya itu hanya 50%. Dan di sini abang juga menerapkan 50%. Kita akan bahas satu persatu timeline berdasarkan alur komposisi yang ada. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada beberapa segmen terpisah, artinya ini ada area gelap, ada jeda antar satu footage ke footage berikutnya. Jadi ini alur komposisi yang abang bahas tadi ya, ada beberapa nih. Oke, yang pertama ini adalah alur pembuka ya, ini komposisi pertama, pembuka. Kemudian ini adalah suasana ya. Jadi ini masih bagian dari pembuka, cuplikan suasananya. Kemudian di sini adalah persiapan sang mempelai pria. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 footage. Kemudian persiapan mempelai wanita juga 1, 2, 3, 4. Ada 4 footage yang diambil. Kemudian ini ya tahapan menuju proses akad nikah. Ini alurnya. Ini adalah alur puncak. Jadi kalau kalian perhatikan adik-adik semua, ya, ini bang perbesar. Kita fokus kepada audionya, lihat ya. Di audio ini, oke, diperkecil lagi mungkin. Nah, di audio ini, sebentar nih ya, bang tandai dulu ya. Ini dia adalah momen puncak. Nah, ini adalah momen krusial dalam video wedding itu sendiri. Nah, di sini kalau kalian dengar dulu ya, artinya didengarkan dulu ini rekaman audionya, musiknya itu gimana, suasananya. Dan setelah abang dengar, ini mulai dari detik ke 38, ini mulai muncaknya musik. Jadi di sini bisa kita mulai susun pelan-pelan footage yang cocok
menuju titik puncaknya si musik pengiring. Nah, di sini dia mulai dari jalan menuju tempat akad hingga dengan proses akad itu sendiri. Ya, jadi di sini Abang sisipkan juga audio dari si mempelai pria. Jadi ini agak menurun ya, agak menurun sengaja karena setelah itu, nah di sini kan kalau musiknya ini mulai muncak kemudian turun, lalu ini agak naik lagi, agak tinggi nadanya. Jadi di sini bisa kita gunakan sebagai klimaks atau titik puncak dari alur sebuah video. Itu idenya. Berikutnya ini juga ada sedikit celah ya. Ini celah ini merupakan pembagian dari komposisi sih sebenarnya. Komposisi dari yang satu dan berikutnya. Baik. Dan ini adalah komposisi dari setelah sah, dinyatakan sah sebagai suami istri, doa, dan ini untuk pertama kalinya kedua mempelai ini berada dalam satu frame. Jadi beneran udah, ini penting malahan ketika mereka selesai doa nih, kalau ada rekamannya justru itulah yang dimasukkan. Dan yang terakhir adalah momen-momen penyematan benda, baik itu kalung ataupun cincin kepada kedua mempelai, dan terakhir adalah ya closing dengan menunjukkan buku nikah atau rekaman closing. Dan ini biasanya ada di bagian akhir folder ya. Jadi kalau ini satu folder, kalian nggak usah diganti ini namanya, biarkan aja senatural ini, karena ya nanti di situ kalian bisa lihat mana rekaman yang duluan direkam diambil dan mana yang terakhir, mana yang belakangan. Jadi di situ bisa kalian tentu. Dan yang terakhir setelah video penutup, kalian bisa sematkan brand ataupun kalian sendiri. Jadi ini seperti ajang promosi juga sih buat para klien ataupun calon klien yang lagi lihat portofolio kerjaan kita. Jadi Abang di sini udah buat pakai Photoshop ya, dan letakkan di bagian akhir video. Pun Abang letakkan ada di awal video. Ini dia, sedikit aja. Seberapa nggak sampai, kayaknya ini nggak sampai 1 detik, 0,8 milisecond, jadi sangat cepat, nggak nyampe 1 detik itu ya. Adik-adik, ini satu ya contoh footage yang mengawali pembukaan video. Jadi ya kalau bisa ini lambat ya, ini kalau diklik P masih terasa cepat. Kita akan slow motion footage ini, klik kanan, kemudian klik speed atau durationnya. Nah di sini speednya seperti rumus tadi, frame per second dibagi 2. Tapi karena ini ngambilnya lambat, jadi kita bisa melambatkannya sebanyak 50%. Oke. Lalu kita ganti time interpolation-nya menggunakan optical flow. Lalu klik OK. Nah ini dia jadi merah. Merah ini artinya kalau nggak pakai kartu grafik memori pada laptop ini atau nggak pakai VGA, dipastikan ketika kita klik play, PC-nya akan kewalahan untuk mutar si footage ini gitu ya. Nah, tapi karena alhamdulillah laptopnya oke, kita klik play pun dia nggak ada masalah. Dia tetap jalan ya. Baik, ini Abang akan contohkan men-setting sequence. Jadi ini juga penting, jangan sampai nanti sequence-nya salah ya. Sequence-nya salah tuh begini maksudnya. Kan tadi Abang bilang di awal kita tentuin dulu namanya musiknya kan gitu ya. Abang udah download beberapa musik. Kita akan masukkan musiknya. Salah tuh begini dia. Ujuk-ujuk audio ini masuk ke dalam timeline. Nah kalau udah begini, kita lihat nanti sequence settingnya dia akan berbentuk file formatnya jadi MPEG. Ini salah gitu. Jadi jangan sampai yang ini settingannya, ini jangan begini.
Nah, kalau udah begini, yang ini kita hapus dulu. Ini juga area ini adalah nama sequence-nya ya. Nah, jadi kita delete, dan yang pertama kita lakukan adalah memasukkan video. Jadi kita cari videonya. Apa aja di lokasi pernikahan. Oke, masukkan satu footage, kemudian double klik, kita pilih. Nah, kebetulan juga si videographer ini pinter ya. Jadi frame rate-nya itu nggak gitu gede. Ini klik kanan, kita cek properti. Frame rate-nya itu 29,97 ya, sekitar 30 frame rate. Tapi karena dia ngambilnya lambat gitu ya, ngambilnya itu beneran lambat, dia yang melambat, bukan frame rate-nya dibanyain. Kan kalau kita bahas juga di pembahasan kemarin, kalau frame rate-nya banyak gitu ya, jadi bebas mau kameranya itu gimana ya ngambilnya gitu, jadi banyak potongannya. Nah, ini enggak, justru dia ngambil yang melambat dengan 30 frame per second. Cerdas juga sih, jadi nggak makan memori, karena kalau frame rate-nya gede, pastinya filenya juga gede. Oke, ini satu, jadi ini dimasukkan ke dalam timeline. Ini sangat kecil ya, sangat pendek. Ini dia. Nah, ini akan menjadi sequence, settingan sequence, kita cek sequence-nya. Ini udah benar, AVC Intra 11080i ya. Kemudian file preview formatnya juga disamakan, jadi ya ini pasti maksimal lah hasilnya, akan seperti rekaman aslinya gitu. Asli dalam artian nggak ngubah format. Jadi, kalau masuknya A ya keluarnya nanti setelah di render jadi A juga, nggak berubah. Oke, ini sequence settingnya udah oke. Kalau kalian bingung apa itu sequence, kalian boleh cek dua video sebelumnya, karena abang udah upload penjelasan tentang sequence. Jadi cek videonya ya, ditonton. Oke. Ini udah, jadi ini udah aman, sequence-nya udah aman. Berikutnya ya kalian tinggal masukkan si audio ini, musik pengiring. Ya, masukkan aja semua, nggak apa-apa. Kemudian ini kalian perbesar ya, biar bisa lihat situasi momen lagunya. Jadi kalau lagunya itu lagi muncak ya kita cari gitu. Biasanya sih ada di pertengahan audio ya, seperti ini. Nah, disinilah nanti usahakan adegan dia atau footage dia sedang akad, disitulah dimasukkan. Oke, abang nggak ajarin kalian lagi nyusun footage-nya, karena itu akan menyita waktu kalian juga untuk menonton satu persatu. Kali ini abang biarkan kalian berkarya, memilih dan memilah baik itu musiknya maupun footage yang akan dimasukkan. Yang jelas, makin panjang audionya, kalian harus mengejar footage yang cocok di sana. 2 menit, 3 menit, terserah. Ya, namanya hasil karya, kita tidak bisa membatasi. Baik, demikian. Oke, closing ya. Oke, baik, kita akan simpulkan dari pembahasan ini. Ya, yang pertama, pastikan kamu melihat seluruh isi rekaman yang tersedia. Kalau ada 50 file ya 50 file lah dicek. Kalau ada 160 file, 160 file yang dicek. Itu tips yang pertama. Yang kedua, tentukan musik atau audio yang pas serta durasinya ditentukan. Yang ketiga, buatlah komposisi alur dari sebuah video tersebut. Yang keempat, manfaatkan mood pada musik agar memudahkan menentukan beberapa footage yang cocok dengan suasananya. Dan yang terakhir, sisipkan brand kamu agar kamu dikenali oleh calon klien ataupun yang sedang melihat portofolio hasil karyamu. Itu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru di kelas komputer MGI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.